Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku kelas 11 MM1 sampai dengan 11 MM4. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin ada tugas ya untuk mencari atau membuat file dalam bentuk PDF ya. Kalaupun tidak dalam bentuk PDF tidak apa-apa. Mau ditulis dalam buku tugas, silakan dipoto kemudian kirimkan ke Google Classroom ya. Kalau misalkan ada hambatan dengan Google Classroom bisa melalui WA ya. Oke, kita lanjutkan. Kita klik, kita lihat eh, materi di blog artikelnya ya. Ini artikel pada blog disiapkan dalam bentuk PowerPoint dan juga video penjelasan juga PDF. Nah, kemarin baru sampai sini ya. Nah, ini slide-nya, lihat dari slide. Ada, baru sampai sini kan. Nah, oke, Bapak jelaskan dulu ya. Kita perbesar. Nah, ini adalah workspace atau area kerja dari CorelDRAW ya. Nah, mulai dari urutan yang pertama, nah ini toolbox ya, sampai dengan yang 13 color ya. Nah, color palette namanya. Oke, jadi kalian bisa bisa literasi ya. Apa jelaskan di sini. Jadi yang pertama toolbox. Nah, ini. Nah, toolbox ini berisi icon-icon melambangkan perangkat yang dapat dipilih untuk melakukan berbagai jenis desain ya. Nah, ini ada toolbox, ada polygon, star dan sebagainya ya. Ini toolbox. Jadi berisi icon-icon ya. Jadi yang melambangkan piranti yang dapat dipilih untuk melakukan berbagai tugas desain. Kemudian yang kedua, title bar ini merupakan judul program yang sedang aktif atau file yang digunakan, yaitu CorelDRAW X4 ya. Kita menggunakan CorelDRAW X4. Nah, title bar yang mana? Nah, ini title bar ya. Ini wayahna teori dulu ya. Nanti video-video dalam bentuk video-video tutorialnya nanti akan Bapak sampaikan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalian pahami dulu workspace-nya. Kalau workspace-nya sudah paham, sudah mengerti, jadi kalian enak bekerjanya ya, mengerjakan apa menggambar dalam CorelDRAW-nya itu enak. Oke. Kemudian menu bar. Menu bar berisi perintah-perintah menu terdiri dari 12 menu ya. Untuk menggunakan menu tersebut, klik menu yang dituju menggunakan tombol shortcut atau menggunakan tombol shortcut ya. Nah, ini menu bar ya. Nah, ini menu bar nih. Nah, ini menu bar ya. Nah, kemudian ada toolbar, kumpulan tool untuk mempermudah atau mempercepat kerja ya. Nah, ini toolbar, kumpulan tool atau mempercepat eh, digunakan berfungsi untuk mempercepat pekerjaan ya. Kumpulan tool. Nah, ini toolbar. Nah, kemudian ada drawing window. Jadi drawing window ini nomor 5 ya. Area kosong yang terdapat di sekitar halaman cetak berguna untuk memodifikasi serta mengatur objek yang Anda buat. Nah, drawing windows ya.
Nomor 5. Nah, ini drawing windows. Ya. Ini area kosong ya. Nah, yang ini yang putih nih drawing window. Area kosong yang terdapat di sekitar halaman cetak ya. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam properti bar. Nah, kita lihat properti bar. Nah, ini properti bar ya. Nomor 6. Jadi properti bar itu digunakan untuk menampilkan properti dari fungsi masing-masing toolbox. Nah, itu ya. Kemudian yang ketujuh ada Docker ya, merupakan area untuk mengoperasikan efek-efek gambar. Kita lihat mana Docker. Nah, ini Docker ya, si Docker. Kemudian yang kedelapan, rule merupakan fasilitas penggaris yang digunakan untuk mengatur ukuran posisi objek. Rule terletak secara vertikal dan horizontal. Rule dapat ditampilkan dan disembunyikan melalui menu view. Nah, ini rule. Ruler ya, bukan rule. Kalau rule itu aturan, ini ruler, penggaris ya. Nah, ini ruler. Nah, oke ya. Yang kesembilan, dokumen navigator. Nah, dokumen navigator ini merupakan fasilitas untuk melihat halaman tertentu, berpindah ke halaman lain, atau menyisipkan halaman baru. Mana dokumen navigator? Nah, ini ya, dokumen navigator. Oke. Kemudian drawing page ya, suatu area tempat gambar akan ditampilkan atau dicetak. Nah, drawing page nomor 10. Nah, ini drawing page ya. Nah, ini satu kotak ini adalah drawing page. Kemudian status bar. Nah, status bar yang ke-11 yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang objek pada halaman aktif ya. Jadi status bar ini terletak di bawah scroll bar horizontal. Nah, nah ini ya. Nah, ini kemudian yang ke-12 navigator merupakan tombol kecil yang terletak di sudut kanan bawah berfungsi untuk melihat display desain dalam bentuk kecil ya. 12 navigator. Nah, ini navigator ya. Oke. Kemudian 13 color palette ya. Jadi merupakan fasilitas untuk memberikan warna pada objek yang dibuat. Jadi color palette terletak di sebelah scroll bar vertikal. Nah, ini scroll bar vertikal, ini color palette ya. Nah, yang ini color palette 13. Nah, ini fungsi-fungsi ini ya, kalian literasi kembali, kalian pahami ya agar nanti pada saat praktikum tidak mencari-cari eh misalkan mau membuat star ya. Nah, membuat gambar bintang, tidak usah nyari-nyari ke yang lain, jadi cukup ada di toolbox gitu ya. Nah, atau poligon dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi tool Corel Draw. Nah, ini tadi di toolbox ya. Nah, pick tool ada gambar seperti tanda panah pointer ini. Nah, ini adalah untuk menyeleksi, mengubah ukuran dan juga memutar arah objek gambar ya. Nah, kemudian ada Shape Tool. Nah, seperti ini gambarnya. Menyunting bentuk objek gambar. Kemudian Smooth Brush ya. Jadi mengubah, mendistorsi atau keseluruhan gambar dengan menarik garis tepinya. Nah, ini ya. Kemudian ada Rogan Brush ya. Jadi mengubah atau mendistorsi keseluruhan outline bentuk gambar ya dengan menarik garis tepinya. Kemudian ada transform tool. Ya, seperti ini gambarnya.
Jadi mengubah objek gambar menggunakan rotasi, pemutar, posisi. Nah, ini nih. Oke, kalau ini crop. Ini crop ya, cropping tool. Agak sedikit bertumpuk gambarnya nih. Nah, ini untuk rotasi. Nah, ini transform tool ya. Kemudian ini crop tool. Nah, ini crop tool ya. Jadi menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dalam objek. Kemudian knife, jadi mengubah. Nah, ini ya, mendistorsi keseluruhan gambar yang menarik garis tepi. Kemudian eraser atau penghapus. Nah, ini yang di atasnya nih. Itu menghapus area gambar. Kemudian virtual untuk menghapus sebagian gambar yang terlihat di area. Nah, seperti ini. Ya, ada pensilnya. Nah, kemudian nama toolsnya juga ada zoom ya, mengubah perbesaran gambar dalam jendela gambar. Kemudian ada hands atau tangan ya, ada gambar tangan ini. Ini mengatur bagian gambar yang tampil dalam jendela gambar ya. Kemudian freehands. Nah, ini menggambar segmen atau kurva dalam bentuk garis tunggal ya. Kemudian bezier. Nah, ini menggambar kurva dalam bentuk garis tunggal per titik atau node. Oke, nah kemudian ada artistic media ya ini ya. Jadi memunculkan fungsi pembuat bentuk atau pena ya, seperti seperti brush ya, efek kuas dengan pola pulasan tertentu ya. Sprayer, efek cat semprot ya. Nah, ini eh kaligrafik atau efek pena kaligrafi ya, dan pressure ya. Jadi efek pena teknik yang akan membentuk garis tepi tanpa lengkung ya. Nah, kemudian pen. Nah, ini pen. Menggambar kurva dalam sebuah segmen per titik node. Polyline. Nah, untuk menggambar garis dan kurva dalam mode preview ya. Nah, kemudian 3-point curve. Nah, jadi kurva ya, menggambar kurva dengan menentukan titik awal dan akhir, lalu titik pusat kurva. Nah, ini fungsi toolbox ya, di dalam toolbox. Jadi nama toolsnya ini kalian wajib harus hafal ya. Jadi kalau tidak hafal nih fungsinya, jadi akan repot nantinya. Kemudian smart fill ya, jadi untuk menciptakan objek dari sebuah area lalu mengisikannya dengan warna dan tekstur. Kemudian ada smart drawing ya, eh, untuk mengubah coretan pointer yang ada dalam gambar ya ke bentuk dasar atau bentuk yang wujudnya lebih halus. Kemudian ada rectangle ya, rectangle untuk membentuk segi dan kotak. 3-point rectangle untuk membentuk segi dan kotak dengan menyusunnya per titik. Ellipse untuk menggambar ellipse dengan lingkaran. Hands mengatur bagian gambar yang tampil dalam jendela gambar ya. Kemudian ada poligon untuk membentuk poligon dan bintang serta simetris, secara simetris. Kemudian star ya untuk membentuk bintang. Kompleks star untuk membentuk bintang dengan bentuk yang lebih kompleks ya, dengan persinggungan sudut. Nah, kemudian ada graph paper ya untuk membentuk sebuah serupa tabel ya, untuk atau susunan kotak-kotak seperti pada kertas gambar teknik. Spiral. Nah, di sini ada spiral ya. Jadi untuk membentuk spiral secara simetris dan logaritmis ya. Kemudian basic shape ya. Jadi menyediakan aneka bentuk. Jadi seperti segi 8, smile face hingga segitiga ya. Kemudian ada arrow shape di sini untuk memudahkan menggambar bentuk tanda panah dengan aneka variasi bentuk, arah dan jumlah kepala panah ya.
Kemudian ada flow chart save ya. Jadi untuk memudahkan menggambar bentuk flow chart atau bagan ya. Kemudian banner save untuk memudahkan menggambar bentuk pita dan simbol ledakan. Ada call out ya untuk memudahkan menggambar bentuk balon bicara dan label. Ada text tool. Jadi di sini ada untuk membuat teks langsung di area gambar baik yang berfungsi sebagai teks artistik maupun keterangan. Kemudian interactive blend ya untuk membentuk segi dan kotak, interactive contour untuk membentuk segi dan kotak dengan menyusunnya per titik ya. Kemudian interactive distortion untuk mendistorsi objek secara push atau pull ya, zipper dan twister. Nah, di sini banyak sekali ya nama-nama toolsnya. Jadi ini kalian literasi, eh, baca, pahami ya. Nah, contoh misalkan ini nanti kalian lanjutkan literasinya ya. Jadi di sini sampai interactive mesh ya untuk menerapkan garis-garis jaring pada objek. eh Minggu depan video-video tentang tutorial membuat gambar dan sebagainya mulai dari dasar Bapak siapkan ya. Jadi itu dulu, pahami dulu ya, workspace-nya ya. Jadi area kerjanya itu harus dipahami dulu. Jadi kalau tidak paham nanti biar eh, pada saat Bapak menjelaskan dalam bentuk video tutorial juga bisa kalian pahami gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya membuat rectangular tool ya. Membuat kotak ya dengan rectangular tool. Kita lihat eh, apa namanya? Kita lihat Corelnya ya. Oke, ini agak karena menggunakan virtual ya, jadi eh, menggunakan virtual box. Jadi Windows-nya itu sebagai guest ya, hostnya Linux. Oke, nah ini CorelDRAW X4 ya. Ini basisnya vektor ya. Vektor itu terdiri dari garis dan titik. Kalau bitmap itu kumpulan dari apa namanya eh, titik-titik ya, banyak titik. Oke, tunggu. Nah ini jadi Bapak menggunakan CorelDRAW yang versi trial ya, jadi belum yang full akses. Oke, nah ini kita buat dokumen baru ya.
Tunggu. Masih loading. Jadi versi Corel itu ya sudah sampai X7 ya. Oke. Masih loading. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Ini dokumen baru. Jadi ini adalah toolbox ya. Nah, ini jadi kalau mau menggunakan rectangular tool seperti ini. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian ini ada ellipse. Kemudian ini ada polygon ya. Star, bintang. Hmm. Mana? Oke. Nah, ini ya. Rectangular toolnya, rectangularnya kita sedikit. Oke. Nah, kayak gini ya. Kemudian ellipse tadi sudah, kemudian star sudah, polygon ya. Membuat gambar polygon. Tadi ini ellipse. Nah, ini. Tadi star sudah, ini polygon ya. Seperti ini. Bikin logo, bikin kartu nama dan sebagainya ya. Itu menggunakan star. Ada spiral juga ya. Jadi kalian bisa menggunakan spiral. Ini ya. Seperti ini. Gunakan spiral. Membuat garis lurus. Membuat garis lurus. Bisa. Misalkan seperti ini. Mau dikasih warna ya, kasih warna ya. Itu ya. Fieldnya, outline-nya mau dikasih warna. Oke, jadi tanpa outline ya. Kayak gini. Oke. Oke, itu dulu mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kalian pelajari workspace-nya, pelajari jadi minggu depan Bapak siapkan untuk video-video tutorialnya ya. Oke, mungkin itu dulu.
Bapak cukupkan dulu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tugas yang kemarin minggu yang lalu belum masuk, secepatnya dikirimkan ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.